Makanan pedas memang lezat dan membuat ketagihan, tapi ingat untuk tak mengkonsumsinya secara berlebihan, bisa-bisa malah merusak kesehatan Anda. Agar tak keliru dalam mengartikan, cari tahu manfaat dan bahaya makanan pedas untuk kesehatan berikut ini. Jengkol pedas, ini kayak kesukaan aku. Aku mau makan. Tunggu dulu. Itu kesukaan aku juga. Ini juga ada ikan balado. Angel Elga. Halo Mbak Angel XXX. Ini seru banget, kayaknya suka banget sama pedas ya. Aku stres kalau lihat makanan pedas gini, rasanya semuanya aku pengen makan. Aduh, aku juga jadi stres jadinya ya ampun. Simpan dulu semua ini nanti sebentar ya, karena ini jatah kita buat makan nanti siang. Sebenarnya. Pemirsa, mengenai masakan pedas, ini identik dengan yang namanya cabe. Bukan cabe-cabean, tapi cabe. Bukan cabe-cabean ya Dokter Vito ya. Itu yang akan kita bahas dalam episode Ayo Hidup Sehat kali ini bersama saya Dr. Vito Damai dan juga rekan saya Dr. Renita Arlin. Aku mau coba dulu ya. Oh, ini namanya curi start nih namanya. Enak. Aku mau tanya dong. Tanya dong. Sebenarnya kalau makan pedas tuh bahaya nggak sih? Nah, kita akan undang pakarnya untuk ini ya. Langsung Bagaimana, kita undang. apakah mengenai makan sehat, makan cabai ini dihubungkan dengan makan pedas apa makan sehat? Ya, langsung aja Dr. Jolita Sorapsari, spesialis gizi klinik. Halo. Halo siang dokter. Nah, gini dokter, tadi nih pertanyaannya langsung dari Mbak Angel Elga. Dok, Gimana? aku kan orangnya suka banget makan pedas ya. Secara kan saya ada keturunan juga kayak Manado gitu ya. Jadi kalau misalnya Sama-sama pedas gitu itu ya. adalah kesukaan aku. Kalau aku makan tanpa pedas sepertinya kayak mulutnya kurang nyinyir gitu dok. Waduh. Jadi aku tuh harus makan pedas. Tapi pertanyaan aku nih dok, aku takut bahaya nggak sih sebenarnya kalau makan pedas gitu? Oke. Apakah mengurangi kecantikan saya? Apakah mengurangi perut saya nanti akan perih gitu dok? Oke, pada intinya sebetulnya makanan pedas sih aman untuk dikonsumsi sejauh memang kita tidak sensitif terhadap bumbu-bumbu ini gitu. Ya, jadi makanan pedas itu kan biasanya dia diolah dengan cabai, kemudian bisa juga ditambah dengan lada, kemudian bumbu-bumbu yang lain ditambah lagi jahe dan lain-lain. Nah, makanan-makanan pedas itu dia bisa menimbulkan menstimulasi reseptor di saluran cerna kita gitu. Jadi biasanya, di dalam cabai itu ada satu zat namanya capsaicin. Si capsaicin ini dia bisa menstimulasi reseptor di saluran cerna kita mulai dari lambung sampai ke Itu saluran cerna bawah. bukannya namanya biji cabenya itu yang bahaya dok, yang ke nyangkut-nyangkut di apa sih, yang di dinding usus perut kita atau apa gitu? Nah, itu berarti berbicara tentang cabai ya dok ya. Nah, ini banyak sekali nih mitos-mitos mengenai cabai. Boleh kita bahas satu persatu. Dapat menyebabkan mati rasa pada hati, bukan ya? Ini cabai beneran. Dapat menyebabkan mati rasa. Ini mati rasa maksudnya gimana ya? Mungkin Mati rasa di hati lidahnya. atau tidak? Gimana Mungkin dok? karena saking pedasnya dia menimbulkan seperti rasa tajam gitu di mulut ya, sehingga atau rasa baal di betul, mulut sehingga gitu, dia dok. rasanya seperti mematikan sensasi rasa yang lain gitu. Nah, katanya Nah, itu ada bisa orang juga juga ya, Dok, ya? petatannya yang pedas ya, bukan cabenya yang bikin pedas. Kayaknya cabenya kurang pedas sama biji Cabai saya dok dapat ya. menghentikan pendarahan. Oh Ini mitos sih. ini kalau ada luka, bayangin kasih cabai. Aduh, pedihnya Kayaknya pedes sangat banget luar kayaknya. biasa ya kalau kayak gitu. Itu sangat tidak dianjurkan ya dok ya? Tidak dianjurkan. Iya. Oke, selanjutnya masih ada juga nih mitos mengenai cabai. Nah, cabai jelas nggak bisa dipakai untuk cuci mata. Aduh, Pedes. gimana pedes banget. Oke. Biji cabai yang telan bisa membuat usus buntu. Nah iya. Ini sebetulnya juga mitos, tapi mungkin bisa dibahas di segmen selanjutnya ya tentang usus Oke. buntu. Ini mitos ya, Karena Dok? banyak faktor kan, gitu. Ini kalau kayak gini mah semua orang Manado atau orang Padang makan cabai bisa usus buntu semua. Iya, prevalensi usus buntu di orang Manado dan Padang masih tinggi banget Betul. kayaknya. Lanjut. Selanjutnya, kelihatannya kok enak ya cabai yang dimakan tadi barusan. iya. Cabai dapat meredam rasa sakit. Ini kembali lagi seperti tadi yang pertama ya, menyebabkan rasa baal. Mungkin karena sensasinya dia yang terlalu tajam, jadi bisa seperti meredam rasa sakit. Tapi ini sebetulnya banyak sekali faktor yang terlibat. Ya. Gitu. Jadi maksudnya saking pedesnya makan cabai jadi lupa kali sama rasa sakitnya. Jadi mati rasa ya. Iya, jadi mati rasa. Baik, selanjutnya cabai dapat menurunkan kolesterol. Nah, Ini juga mitos. Mitos Menurunkan ya, Dok? kolesterol itu banyak sekali faktornya. Mulai dari modifikasi gaya hidup, ya, dari pengaturan makan sampai ke aktivitas fisik. Jadi tidak karena cabai menurunkan kolesterol. Oke, jadi tidak ada hubungannya, Ya. Dokter Vito. Lanjut.
cabe membuat penikmatnya ketagihan. Ini contohnya. Bener banget. Ini benar karena ya seseorang yang Cabai memang itu sama kayak dok, kayak sama saya shopping tuh biar ketagihan. Waduh. Oke, terus dok. Ini cabai sama shopping sama ya? Tapi ini benar ya dok ya? ini benar karena memang seseorang yang terbiasa dengan terbiasa dengan sensasi yang tajam, rasa pedas, biasanya memang dia akan nagih. Iya, di sini siapa nih Gitu penonton sih. yang kalau makan harus ada cabe? Nggak usah malu-malu gitu lah, katanya nggak usah Ada kayak gini, malu-malu nggak gitu. apa-apa. Kita juga senang. Lanjut, konsumsi cabai bagi ibu hamil dapat sebabkan persalinan prematur. Ini juga mitos ya. Karena Mitos ya, persalinan Dok? prematur itu sebagian besar disebabkan oleh faktor infeksi di masa kehamilan gitu kan. Jadi Iya. ini tidak ada hubungannya. Ada satu lagi sebenarnya katanya yang lucu nih dititip sama orang kru yang bicara Ya. katanya bahwa katanya kalau anaknya makan cabai, ibu hamil makan cabai, anaknya kepalanya botak katanya. Karena kepanasan dalam mungkin ya. Iya, kepanasan di dalam jadinya rambutnya Jadi rontok. Benar kan? Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya Nggak ada ya dok hubungannya. ya, tidak ada Kalau hubungannya. kalau menyusui, misalnya ibunya menyusui, terus ibunya makan pedas, Nah, ini. gitu bisa anaknya juga kepedesan nggak dok? Sebetulnya secara umum kan tidak ada larangan untuk makan makanan tertentu untuk ibu hamil. Jadi makan itu kan dianggap sebagai suatu kenikmatan juga untuk ibu hamil dan menyusui. Namun ada memang bayi-bayi yang dia lebih sensitif terhadap rasa pedas dari cabai ini, gitu. Ya. Jadi dikhawatirkan kalau ibunya makan pedas terlalu banyak, Ya. bayinya itu bisa rewel, Oh, oke. kolik gitu. Nah, ini ada lagi nih dok, cabai bisa bantu bakar lemak untuk turunkan berat badan. Kalau kayak gini saya tiap hari makan cabai aja. Ini justru penelitiannya dia hasilnya tidak konsisten. Tidak konsisten Ada satu ya, penelitian Dok? yang bilang memang dia bisa menurunkan nafsu makan sehingga dapat menurunkan obesitas. Tapi ada penelitian juga yang dia justru karena rasa cabai itu kan enak, pedas Iya. tuh enak. Akhirnya orang cenderung lebih nambah untuk makan. Mungkin karena kepedesan keringetan, Iya. jadi Tapi sambil makan keringetan Bener juga. dok. Ya. Tapi sebenarnya bisa sih kalau makan cabai aja nggak makan apa-apa mungkin jadi kurus juga nanti. Oke. Nah, sekarang kita bahas makanan makanan pedas pedas, sekarang ya. nih. Makan pedas itu menyebabkan jerawat. Tapi dokter Alin makan pedas suka mulus-mulus aja kulitnya. Terima kasih dokter Tito, tumben. Ini Mbak Mbak Elga Angela juga Elga. mulus-mulus aja kulitnya. Nah, gimana Iya, tuh? jadi sebetulnya ini juga termasuk mitos. Jadi sebetulnya yang menyebabkan jerawat atau berhubungan dengan timbulnya jerawat pada seseorang, kalau makanannya itu justru yang berminyak seperti itu. Tapi kalau pedas enggak, tergantung kondisi setiap orang. Gitu. Oh, emang biasanya kalau makanan pedas Iya. itu temennya emang minyak. Betul. Yes, pecinta pedas, aman, Oh, ya aman. Pas dulu dong. aman. Iya. Oke. Selanjutnya abis ini kita gitu ya, restoran. Abis ini. Oke. Menyebabkan Lanjut. lidah sariawan kalau makan pedas itu katanya. Iya, penyebab sariawan itu banyak sekali. Kekurangan zat gizi macam-macam dari mulai dari vitamin B, vitamin C. Jadi tidak karena makan pedas. Bukan karena makanan pedas. Iya. Oke, Iya. selanjutnya. Ada juga yang bilang makanan pedas menyebabkan sakit perut. Ini ada betulnya. Ada yang ngangguk lagi barusan. Ada yang ngangguk ya? Ada yang ngangguk barusan. Ini ada Pengalaman ya, benarnya. pengalaman pribadi. Nah, kalau- Angel gimana, Mbak Angel? Iya pernah juga setiap lagi makan rujak gitu ya, rujak terus yang pedas gitu, terus sebelum makan nasi tiba-tiba perih gitu. Itu pernah juga. Tapi nggak kapok ya? Enggak, karena pedas itu bikin lagi. Makin pedas dicari, padahal nggak enak tapi dicari gitu. Lanjut, ini juga. Mitos Menyebabkan- makanan pedas Wah, memicu bisa wasir ya? memicu wasir. Ya, jadi gini sebetulnya kalau wasir itu makanan-makanan yang lebih dianjurkan adalah makanan yang tinggi serat. Kemudian cairan harus cukup supaya tinja atau BAB-nya tidak keras gitu kan. Tapi kalau makan pedas sendiri sebetulnya tidak ada hubungannya langsung Ya. ke Oke. penyebab wasir ini. Hubungan gitu. tidak langsung ada dong? Iya. Hubungan tidak langsung bisa aja. Tadi kan saya bilang ada orang-orang yang dia sensitif terhadap capsaicin di cabai. Iya. Jadi untuk orang-orang yang sensitif seperti itu dia bisa timbul reaksi mulai dari nyeri perut, kemudian Oke. kembung, sampai BAB-nya lebih cair biasanya. Oh, berarti Gitu. memang bener ya, ada orang-orang yang memang nggak bisa makan makanan pedas tuh kadang-kadang kita suka, kenapa sih nggak kuat banget deh gitu ya. Padahal sebenarnya memang berarti orang-orang itu yang sensitif ya Betul. dok ya. Oke. Nah ini ada lagi, ASI terasa pedas apabila ibu makan makanan pedas yang tadi Tadi ya. kan baru tanya. Iya. Oke. Ya, kalau Jadi ASI memang terasa- ada beberapa yang sensitif ya bayi-bayi betul. ya. Ya. Makan Sebenarnya rasa pedas ini pedas sama itu. ini ya kayak orang melahirkan ya. Udah Ya. tahu sakit tapi nagih ibunya hamil lagi. Makan pedas udah tahu pedas. Makan lagi. Nah dok, ternyata cabai
itu ada manfaatnya, betul atau tidak nih Dokter Vito? Menangkal radikal bebas. Ya, ini karena memang dia punya efek katanya anti inflamasi. Tapi sekali lagi untuk menangkal radikal bebas itu bukan dengan cabai saja. Tapi banyak faktor yang berpengaruh. Jadi jangan karena alasan seperti itu mau makan cabai dengan sebanyak-banyaknya misalnya. Ya, jadi gini sebetulnya cabai itu kalau kita lihat komposisi nutrisinya itu memang dia mengandung vitamin C, kemudian dia ada seratnya, mengandung mineral-mineral lain juga. Tapi karena cabai itu kita konsumsi dalam jumlah sedikit, akhirnya efeknya tidak signifikan terhadap kesehatan gitu. Oke, nah Pendetoks alami. Oh ini mungkin kalau karena banyak diare jadi keluar semua racun-racunnya bersama makanan-makanan lain. betul juga. Jadi kalau mau kurus makan cabai yang banyak. Aduh jangan ya. Jadi dia Semua yang berlebihan itu jadinya nggak bagus. dehidrasi jadinya malah bahaya ya. Selanjutnya manfaat cabai Penghilang rasa sakit. Ini enggak ya? Ini berkaitan dengan mitos tadi ya. Jadi enggak. mitos juga ya. Ya. Oke, selanjutnya Antibiotik. Nah, ini satu hal yang mungkin harus diluruskan sebenarnya nih. iya nih Dok. Ya, cabai Iya. sebagai antibiotik. Iya, sebetulnya memang ada beberapa penelitian sih yang dia bilang sebagai antiseptik, maaf bukan Ya. antibiotik gitu. Ya. Tapi sekali lagi kita mengkonsumsi Ya. cabai kan hanya jumlah sedikit, yang efeknya tidak akan signifikan. Ya. Gitu. Jadi harus banyak dong makan cabai. Nah itu dia tadi itu kalau misalkan cabai itu pengen antibiotiknya jumlahnya harus signifikan sekali dan itu jadinya kecil gitu benefitnya ya dibanding merangsang otak mengeluarkan endorfin. Oh ini kalau taruh di mata mungkin. Mungkin benar nih. Ini mungkin benar ya, Dok. Kenapa Tapi ini ada benar Vito, karena kan kita Micu kita. senang kan. Ya. Kalau memang kita suka makanan-makanan pedas, ya kita akan merasa nyaman dan senang karena efek ini. Oke. Oke. Nah ini ternyata cabai itu sudah bisa banyak sekali ini ya produk-produk olahannya. Dari mulai ini udah ada cabai hijau ya kan. Terus ada lagi bisa dibikin jengkol, terus ada balado, terus Tunggu, ada juga Mbak Angel jangan dimakan ini punya saya ya. Oh, iya. Terus ada juga ini diolah menjadi bubuk cabai. Nah Iya. ini kadang nih Dok, ada orang-orang yang takut makan ini karena makanan pedas ini katanya bisa nyangkut kalau misalnya kita udah punya ulkus di dalam lambung. Nah itu gimana luka. Dok? Iya sudah punya luka dalam lambung. Apakah dia bisa nyangkut di ulkus? Nanti mungkin Dokter Ari Fariel yang bisa jawab ya Iya. untuk Nanti segmen kita berikutnya. undang, iya. Tapi yang pasti makanan-makanan pedas ini dia akan memicu nyeri perut lagi. Jadi untuk ada orang-orang yang memang sudah, apalagi sudah ada ulkus. Ulkus tuh itu Mbak kayak apa? Kita bilangnya apa? Luka di lambung. Luka menganga ya. Luka Itu menganga. tidak dianjurkan. Gitu. Mbak Angel tetap masih akan mengkonsumsi makanan pedas? Buat saya sih hari ini keren banget edukasinya. Jadi tadi kalau misalnya aku takut makan pedas, ternyata pedas itu juga ada yang menguntungkan, ada yang merugikan, tergantung bagaimana kita konsumsinya Dok ya. Betul. Makasih ya Dok, saya sama-sama. tahu jadinya. Semua yang berlebihan pastinya nggak bagus. Iya. Tapi dalam taraf yang wajar ini boleh-boleh aja. Diperbolehkan. Dan malah memang enak sih makan cabai. Aku juga suka. Angel Jadi juga kesimpulannya Dok aman? Kesimpulannya Mengkonsumsi aman dikonsumsi, tapi kembali lagi ke diri kita masing-masing. Apakah kita termasuk yang sensitif terhadap bumbu-bumbu dan juga cabai yang menimbulkan rasa pedas dan tajam ini?